Thalia. Kita akan melihat kira-kira siapa yang akan mendapatkan kemenangan di match yang pertama kita. Alright, kita langsung menuju ke game yang ketiga di match yang pertama. Baru mulai di MDL di hari keempat aja udah panas banget. Gimana? Tentunya kita bakal tetap menemani kalian hari ini dengan 4 match yang tentu bakal ngeblend sensasinya. So, let's go enjoy the show. Buat kalian jangan lupa di-share. Kita bakal menemani kalian hari ini dengan match yang luar biasa. Iya, match-match yang luar biasa dan juga menantang. Pastinya kita akan melihat bagaimana sensasi-sensasi baru yang diberikan oleh tim-tim yang akan bertanding hari ini. Sudah ada Iron Hook yang sedikit miss ke arah seorang Jibun, langsung diberikan taunting sticker. Early-nya masih cukup bisa dibilang pasif karena pasti dari kedua tim mengumpulkan itemnya terlebih dahulu. Little Wanderer tanpa ada terjadi kontes berhasil diamankan oleh RRQ. Di sisi lain, Yami lawan Uzumaris. Kira-kira lebih kuat mana ya dari Profesor KB? Oke, Ya, entah Profesor kenapa KB, kalau menengok sekarang apalagi melawan Uzumaris dan juga Yami, kalau seandainya Uzumarisnya dia megang ke arah satu buah minion, dia bakal megang kendali. Namun sayangnya untuk level 4 nanti kayaknya Yami yang bakal menguasai landing phase sih. Nggak boleh nongol asal-asalan dari seorang Uzumarisnya, karena walaupun dia megang Warrior Boots, walaupun nanti mungkin bakal ada Husklaw duluan yang jadi, karena Husklaw lebih murah daripada itemization yang dimainkan sama Yami. Tapi jujur untuk Ruby sendiri di sini dia hanya mengandalkan Festival of Blood dari satu buah armor di emblem fighternya. Jadi masih belum ada satu armor deny dari seorang Yami, dan Yami juga harus berhati-hati jangan sampai malah dia yang ketarik kalau dia nggak punya Cloud Shadow. Oke, dia jangan sampai ketarik karena satu kali tertarik ke hatinya bakal membuat dia terperangkap selamanya. Tapi pemain dari tim RRQ Sena kayaknya udah akan peka dengan adanya top lane yang berada di posisi kurang cukup baik. Hans di depan sana mencoba menggulung dengan satu buah Sun. Tenyom bukan sebarang Tenyom, kali ini bakal coba mundur, tapi ternyata ada Banana dan Violence yang bakal tersisa seperempat darah terakhir. Apakah masih mau berani di kontes? Oh, ternyata ada bala bantuan VDS dari daerah belakang sana membuat Blast sepertinya bakal bebas untuk mendapatkan retribution siapa yang didapatkan kali ini, dan ternyata Sun bukan sembarang Sun. Han berhasil menyelamatkan satu barang retribution yang cukup baik. Tenyom bukan sembarang Tenyom. Blast menjadi pilihan kedua. Masih mau coba dipaksa, tapi ternyata Han sadar diri, nggak mau lupa daratan, nggak mau meraju, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Thalia silakan. Yes, dimana kita melihat dari Geek sudah berhasil mengamankan 2 poin kill terlebih dahulu bersama dengan adanya satu buah turtle. Ini merupakan keuntungan network yang sangat besar otomatis untuk Geek. Tapi dilihat di sisi lain, MyVZ harus kembali ke area belakang dengan satu buah Last Insanity yang di open hanya untuk defensif. Sun bukan sembarang Sun, Sunnya sakit banget kali ini, bahkan langsung mengincar ke arah seorang Blaze. Di sisi lain, Uzumaris mencoba untuk di solo kill, enggak, tapi ternyata masih bisa untuk di pick off oleh Yami dengan bantuan seorang Farsha dengan Federalized Strike-nya di sini. Oh, ternyata itu bukan solo kill, tapi ternyata itu adalah genjatan senjata dari tim RRQ Sena, membuat Yami terbebas dari serangan, dan kita bakal lihat replaynya di arah sana. Lihat, Han sudah standby saat masuk dengan langsung retribution-nya, dan bahkan Blaze sedikit terlambat saja untuk menggunakan retribution-nya. But it's okay, no problem. Kita bakal lihat kembali para pemain dari tim RRQ Sena mencoba untuk membalikan keadaan dengan ada Cloud Shadow yang sudah dimiliki, tapi ternyata Yami di solo kill begitu saja. Damage-nya langsung masuk, dan seperti kata Profesor KB, satu kali tarik ke hatinya langsung terperangkap dan bahkan langsung kehilangan jiwa dan raga. Clear minion berhasil dilakukan, tapi ternyata gak ada yang lihat Rapture. Langsung dikirim itu saja kembali Yami di depan sana, tumbangin, dan bahkan pertukarannya tidak ada sama sekali. Rapture still survive, Violence berubah serigalanya, dan masih mau lebih terlalu sedikit terlambat. Satu kali detik saja itu bisa menyelamatkan Violence dengan satu poin kill, tapi ternyata tidak secepat itu Violence. Thalia silakan. Iya, masih berhasil untuk Rico ke area belakang dari Violence, mencoba untuk mendapatkan dengan adanya Badem Kupa, tapi terlambat. Di sisi lain, Turtle Camp by Fruity kali ini langsung aja di zoning dari teman-teman Geek, mencoba untuk melakukan pengacauan di sini dari badan dari bersama dengan Last Insanity yang langsung aja di open, masih bisa diselamatkan bahkan Turtle-nya oleh Export. Sedangkan di sisi lain, Jibun dengan Federalized Strike-nya berhasil untuk menumbangkan seorang Hans. Kali ini dari Geek kehilangan junglernya otomatis dari Blast, langsung mengamankan Purple Buff dengan cukup mudah 1 lawan 4 di area top lane. MyVZ
flick out ke arah belakang. Padam Kupa masih bisa sustain dengan datang bola bantuan dari Rapture dan juga Vine. Ternyata di arah top lane sana mereka mencoba memaksa mendapatkan ini bisa, ternyata tidak berhasil. PDSF dikeluarkan, musim mundur para pasukan dari tim RRQ Senar kali ini mendapatkan 1 poin tambahan. 1 poin yang luar biasa baik dengan penat extract dari seorang Jebun. Meanwhile dari bottom lane masih coba untuk bertahan 1 lawan 1. Jebun kembali lagi menuju ke arah mid lane. Ada seorang Lapu lupa di depan sana mengawal pergerakan dari para pemain tim Geek Fam Junior, dan bahkan kita lihat di sini posisinya dari Arkisena mulai mencoba untuk mendobrak paksa Profesor KB. Iya, entah kenapa dengan mereka punya high ground hero lagi, Jebun, Farsha, mereka kayak seolah lebih pede dengan rotasinya. Mereka lebih pasti dan overcommit banget untuk mendapatkan teman-teman dari Geek Farm Junior. Bahkan untuk turret, mereka benar-benar ingin mendapatkan yang kelima. Mereka seolah perfeksionis untuk mengamankan objektif, biar mereka nggak ketinggalan dari segi goldnya. Sementara di sisi lain, dari kehadiran Geek Farm sendiri, Geek Farm Junior di sini membutuhkan pick off lagi dan lagi, apalagi dengan Rapture menggunakan Franco-nya. Otomatis di sini dari teman-teman tim Geek Farm Junior, mereka tidak boleh asal-asalan untuk membuka tim fight, apalagi kalau seandainya udah mulai memasuki menit-menit krusial, let's say nanti menit ke-9 kali ya. Tapi di sisi bottom lane kita melihat sudah ada Vader Razak yang langsung dibalaskan dengan ada Hell Bandit. Masih bisa flick out ke arah belakang, tapi sayang sekali Kupa akan menjadi incaran. Kali ini sudah ada gigitan yang mau datang dari seorang Franco. Yami pun harus tumbang 3 pemain dari RRQ. Kali ini harus dibalikan ke Valhalla. Sementara Blast masih mencoba untuk menunggu momentum 1 lawan 2 apa yang akan terjadi, karena kali ini mengincar ke arah seorang Blast. Sudah ada Order of Lilian mengincar, masih bisa selamat 1 hit lagi, tapi nampaknya bakal dipaksain aja oleh seorang Vine. Tapi sayangnya Vine terkena taraf damage, tapi langsung dibalasin ditambah oleh seorang Uzumaris. Berganti objektif kali ini ke arah seorang Tarat, Profesor KB. Iya, entah kenapa dari tadi ya satu persatu udah mulai di pick off, dan bahkan kebalikannya dari Geek Farm Junior, mereka yang termakan satu-satu juga dari RRQ Sena. Mereka yang setup duluan, malah mereka yang hilang begitu saja. Mungkin Vince rekan Blast ini udah benar-benar untung banget, tapi lihat di arah bottom lane-nya, sebuah bencana pun terjadi tadi dari Emas. Karena apa? Karena di sini walaupun Blast berhasil mendapatkan Vince, tapi Blast juga harus ditumbangkan serta kehilangan outer turret di bagian bottom lane. Dan tadi 3 hero hilang di arah bottom lane dari arah Kesena, itu merupakan titik awal di mana Geek Farm Junior mulai perlahan-lahan menyusul dari segi goldnya. Oke, Banana pun sampai murah flicker, tapi ternyata T-nya bukan semangat. T-nya masih memasang masuk ke arah belakang, dan bahkan Banana nggak bisa bertahan bersama dengan seorang Blaze-nya. Hilang lagi. Yami masih mau lebih, cari kill dikeluarkan, tapi nggak ada Coach Shadow untuk bertahan. Shadow dimiliki, dan Yami kali ini hanya cuma bisa terdiam, tidak punya Coach Shadow lagi seperti yang sudah gua bilang. Kali ini masih ada 2 orang. Untungnya masih ada High Ground. Untungnya masih ada Jebun yang bisa menggunakan Feather Strike untuk mendefense turret yang tersisa, Talia. Bahkan Bayram Kupa hanya untuk membayang time aja, untuk memperlambat gerakan dari Geek, karena tidak ada bala bantuan, tidak ada backup damage yang datang dari teman-teman. Bahkan kali ini sudah ada Vader Strike lagi, Hansnya cukup sekarang, tapi ternyata itu cuma bayangan aja karena tubuh aslinya fokus untuk mengamankan Powerful Buff di sini. Ranger Emas, oh my god, lihat sudah ada Ruby. Intinya bakal coba memaksa ke belakang, tapi Flicker masih menyelamatkan seorang Jebun. Blaze di depan sana memberikan semua damage per second, tapi para Madzi harus hilang dari armor, bahkan hilang orangnya. Rapture tersisa, harus dari pilihan, tapi dibalikan keadaan. Miles mendapatkan 2-1 diamankan, tapi Banana nggak bisa menang, semua damage yang diberikan. Dan lihat kombinasi seorang Has dan juga Vader Strike yang men-shutdown di arah bottom lane. Tersisa seorang Finn, seorang diri, sedangkan Blaze lihat limitnya, lihat Blaze limitnya. Mereka fokus menuju ke arah turret, karena dia tahu dia harus mendapatkan turret dan kehilangan momentum sejenak. Tapi momentum ini dikembalikan dengan adanya birahi dari seorang Hans di arah bottom lane, memaksakan diri, tapi ternyata cover yang baik kali ini Jebun sudah dihilangkan. Jebun dihilangkan sedang ada Lord, itu tandanya bukan hal baik, bukan pertanda baik untuk tim RRQ Sena ketika mereka harus kontes tanpa adanya Jebun, Talia. Yap, dan lihat bagaimana seorang Hayabusa juga melakukan hal yang sama dengan adanya Blast. Dia nge-push ke area bottom lane dan berhasil mengamankan outer turretnya Lord. Kali ini sudah mulai dicicil aja di bait nampaknya oleh seorang MyVZ. Tapi langsung di reset aja, masih ditarik ulur karena mengingat kita memasuki menit yang ke-9. Lord belum enhance, sedangkan kalau kita lihat dari network, semuanya dari dua-duanya masih seimbang kali ini, Profesor.
Iya, kalau misalkan menengok Oke. dari setup yang sekarang, entah kenapa yang harus diperhatikan adalah positioning dari Jebun. Tadi ketika team fight sebenarnya udah bagus banget kalau Hansnya udah bener-bener mungkin langsung ke arah Jebun, tapi kalau sekarang ini Hansnya yang bakal terancam dan hilang dengan cepat tentunya. Oke, tapi ternyata Yap, mau ada team fight dipaksakan karena Lord. Tapi ternyata Blaze mencoba menyicil sedikit demi sedikit di arah sana. Yami masih ada Coach Shadow. Yami terselamatkan dengan Coach Shadow terakhir menuju ke arah belakang. Yami harus coba pulang. Yami harus defense di arah top lane. Karena kalau tidak, BDS Strike lagi-lagi menyelamatkan hari dari tim Araki Sena. Jebol posisinya bagus. Tapi Abang Venta berhasil mendapatkan 3. Menghilangkan seorang Blaze. Blaze masih bertahan. Tapi Banana menjadi korban selanjutnya double kill. Kehilangan 2. Sedangkan Lord ini bukan menjadi hal baik, malah bisa dibalikan keadaannya dan bahkan kehilangan turretnya Thalia. Yap, ini bukan hal yang baik. Dua pemain dari RRQ tumbang. Sudah ada Konsil bersiap untuk ganking, tapi sayang sekali tidak ada sasaran target di depan mata seorang Gigi. Itu kenapa mereka mengganti objektifnya dengan merontokkan kali ini di area mid. Tapi tunggu dulu, RRQ walaupun kehilangan 2 membernya masih mempunyai Bapak Lord yang kali ini akan mencoba untuk ditahankan aja oleh Hans di area mid lane. Tapi sudah ada Federal Strike juga yang mengusir, nggak mau sampai Lordnya diculik-culik. Sedangkan lihat siapa, apa yang terjadi. Uzumaris terlalu offside, maju 1 lawan 5 bahkan. Di sisi lain sudah ada seorang Esborg yang digigit, masih bisa flick out ke arah belakang. Kali ini Gig kehilangan 1 pemainnya di sini, Ranger Emas. Ya, masih bisa ditahan, tapi Banana masih mau lebih. Ternyata di arah top lane sana Banana bakal coba untuk clearing minion dengan cukup cepat karena item di sini mungkin Banana udah punya dominance dan juga bloodlust. Tapi kalau menurut gue pribadi, dengan adanya lapu-lapu jadi salah satu dealer damage yang cukup meyakinkan di late game, kayaknya War X sangat banget dia butuhin sih. War X sangat banget dia butuhin dan juga dia harusnya udah lebih confident dengan adanya lifesteal dari bloodlust. Tapi ternyata Felix depan sana memberikan damage cukup besar, tapi masih bisa berikan ke arah belakang. Dipaksakan kembali. Asakaratul maut. Mau cepat kumpangin. Dan lihat lampu-lampunya berhasil mendapatkan dengan Brevite. Terus ke arah belakang. Shadow kill dikeluarkan. Belum mendapatkan apapun. Satu didapatkan. PVZ tersisa 1 titik darah terakhir yang tinggal dihembuskan nyawanya ke arah base. Tapi ternyata malaikat masih beretikat baik dan bahkan menyelamatkan harinya dari MyVZ. Yap, 2 pemain tapi kali ini dari Gig sudah tumbang otomatis dari RRQ mencoba untuk memaksakan. Kali ini mendominasi, merontokkan semua inner turret yang bisa, bahkan Rapture. Sayang sekali Iron Hook-nya terkonek ke arah 1 katapel. Sementara mencoba untuk memanage kembali landing wave minion yang ada di area bottom lane. Menunggu, hey Jibun, lihat langsung jadi stun dan juga langsung di open Federal Strike yang masih bisa bertahan apa enggak. Tapi sudah ada Bidem Kupa juga. Ternyata seorang Uzumaris masih bisa untuk sustain di area belakang. Begitu pula Violence yang langsung membeli 1 buah item immortal kali ini di sini, Ranger Mas. Yes, betul banget. Sedikit demi sedikit turret mencoba disamakan posisinya dengan para pemain dari tim Araki Sena, bahkan lebih unggul dari yang dia kekurangan turret. Jadi mereka unggul jadi 6 turret dimiliki tim Araki Sena. Bahkan Geek Fam masih ada 1 buah turret di top lane di tier yang kedua. Menurut aku pribadi, ini Araki Sena udah bermain dengan cukup sabar, bermain dengan cukup perlahan, dan untungnya mereka masih punya marksman dari seorang Blaze. Ini bisa gue bilang, Nathan adalah salah satu hero yang cukup memiliki damage per second cukup kencang, dan bahkan damage yang cukup besar, lifesteal-nya juga cukup kencang. Mengingat semuanya keuntungan yang dimiliki dari seorang Nathan, kerugiannya adalah mereka tidak memiliki skill mechanism. Mungkin ada ngedes seperti apa ya kita bilang charge, tapi lebih pendek versinya, dan mungkin dengan adanya charge itu menambahkan 1 buah stack yang dimiliki oleh seorang Nathan. Gitu. Ya, kalau menurut aku Oh, malah interference sebagai salah satu skill sisi power dari Nathannya sendiri, di mana ini akan membuat seorang Nathan masih mampu berdiri walaupun nanti dia di jump in sama seorang Hans, entah itu sama seorang Vince juga. Karena dari tadi Vince walaupun mendapatkan 9 poin kill, tapi untuk 2 teamfight terakhir Vince tidak mendapatkan positioning yang optimal. Kalau Vince dapetin posisi yang optimal, kalau dia free hit dengan Chaos Assault-nya, dengan Jokes ultimate-nya cringe, ini bakal benar-benar mampu untuk menumbangkan teman-teman dari RRQ sana di lini depan atau bahkan belakang. Dan inilah dia, Lord Came by Fruity Sosro untuk Lord yang kedua kali ini. Yes, Tentunya.
udah dipegang sama seorang Blade. Ada seorang Uzumaris di depan, memaksakan keadaan, tak ada cover. Hans kali ini, Blade mundur ke arah belakang. Evan telah dikeluarkan bersama dengan seorang flickernya. Tapi ternyata Banana mengcover di garis depan dan Brave Fighters-nya memukul pasukan dari Geek Fam untuk mundur. Pasukan Geek Fam pun sedikit terkocar-kacir dengan adanya pedang yang diangkat ketek oleh seorang Banana, Thalia. Iya, bahkan kali ini Lordnya di reset aja mencoba untuk membuying time dan juga nge-base. Sementara dari hierarki berusaha untuk menzoning Rapture-nya sedikit miss Iron Hook karena seorang Violence masih bisa untuk di dodge. Tapi sementara itu sudah ada Unfounded yang terkena kalah dua orang. Di sini sudah ada Feather Strike juga, tapi sayang sekali mengincar ke area yang berbeda. Rapture terlalu tanky. Di sisi lain Violence sudah mempop public out-nya, masih bisa selamat. Rapture-nya melakukan freestyle hook dan juga flicker menumbangkan satu orang dari Jibum, pemain penting dari hierarki. Kali ini dua, bahkan satu tuker satu, maksudnya kali ini dari Geek dan juga hierarki. Rapture cukup sekarat bersama dengan MyVZ, tapi masih bisa ditahan. Hans di sisi lain menjadi lini terdepan ganti yang untuk nebein teman-temannya. Sementara dari hierarki melihat adanya kesempatan untuk ngamanin Lord kali ini, langsung aja Hans bakal coba masa peruntungannya kali ini. Ada Brave Fighter keluarga bersama dengan seorang Violence, tapi harus bisa bertahan. Face seorang diri, Hans di depan sana, udah harus disumbangin. Blaze tershutdown, tapi ternyata di sini Ayah Butanya Double bersama kill. dengan para kawan dan Blaze pun menjadi pilihan yang kedua. Blaze masih punya immortality, tapi bahkan Retribution dan sebelum dihilangkan tersisa Factor. Siapakah yang berhasil mengamankan? Banana kah? Ternyata ini untuk Geek Fam ID. Thalia, ternyata Rapture lagi-lagi menyelamatkan hari dari Geek Fam Junior. Blaze-nya pun tumbang dan bahkan tak ada yang bisa mendapatkan dari segi hierarki Sena. Terlalu baik kali ini permainan zoning yang dilakukan oleh seorang Geek Fam Junior. Silakan Profesor. iya. Ya, entah kenapa tadi aku tiba-tiba terkejut ketika blast-nya ternyata tumbang, kena getokan dari Lord-nya di depan mata, dan itu yang menjadi kerugian di mana Araki Sena harus kehilangan momentumnya kali ini. Iya. Oke, kita bakal lihat Gimana tadi kita gimana ngeliat yes, turretnya bakal coba dipukul oleh seorang Lordnya. Berhasil mendapatkan satu turret, satu gigi sudah mulai lubang. Keuntungan yang cukup banyak untuk tim Geek Fam Junior. Mereka tidak mau terlalu birahi karena dua wave sedang mendorong menuju ke arah inhibitornya. Perlahan mencoba menarik satu. Peruntungannya kali ini tidak berhasil. Nggak jadi mancing mania mantap. Tapi dari top lane sana udah standby 3 orang tim Geek Fam Junior. Apakah Rapture bahkan berhasil mendapatkan mancing mania? Kita lihat 3, 2, 1. Mancing mania! Mantap! Berhasil mendapatkan seorang banana. Langsung dikomen dengan satu buah flicker ke arah belakang. Tapi ternyata berfire yang dikeluarkan oleh seorang Geek Fam menumbangkan banana di belakang. Banana sudah flicker. Tapi banana menjadi pisang goreng coklat lumer, tapi di sini belakang belahan menuju ke arah Messi dan diseset. Geek Fam